Batuk merupakan reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti kuman atau virus dari saluran pernapasan. Bila Anda mengalami batuk yang mengganggu, Anda bisa minum obat batuk untuk meredakannya. Namun, perlu Anda pastikan untuk memilih obat batuk sesuai dengan jenis batuk yang Anda alami. Untuk lebih jelasnya, simak terus penjelasan saya berikut ini. Hai, saya Maman Hinta yang akan memberikan informasi kepada Anda terkait obat herbal maupun obat kimia. Secara umum, batuk terdiri dari dua macam, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Batuk berdahak biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan infeksi. Jenis batuk ini bisa menjadi gejala dari penyakit tertentu seperti flu, asma, bronkitis, atau pneumonia. Sementara itu, untuk batuk kering yaitu batuk yang tidak disertai dahak atau lendir dan biasanya ditandai dengan rasa gatal di tenggorokan. Batuk kering bisa merupakan gejala dari berbagai penyakit juga, seperti alergi, asma, iritasi tenggorokan akibat asam lambung, serta infeksi. Pada umumnya, batuk bisa mereda dengan sendirinya dalam kurun waktu beberapa hari. Selain itu, untuk meringankan gejala batuk yang mungkin mengganggu kita, biasanya kita dianjurkan untuk banyak minum air putih, berhenti merokok untuk perokok, dan menghindari asap rokok bagi yang tidak merokok. Anda juga bisa minum obat batuk untuk meredakan keluhan tersebut. Namun, agar hasilnya efektif, kenali dulu jenis batuk yang Anda alami dan pilih obat batuk yang sesuai dengan jenis batuk yang kita derita. Untuk itu, kali ini saya akan sharing kepada Anda terkait kandungan obat batuk sesuai dengan jenis batuk yang kita derita. Yang pertama, obat batuk untuk batuk kering yang disertai pilek dan hidung tersumbat, di mana untuk mengatasi batuk tidak berdahak yang disertai gejala flu seperti hidung tersumbat atau pilek, sebaiknya Anda mengkonsumsi obat dengan kandungan berikut ini. Dextromethorphan. Kandungan dextromethorphan atau yang dikenal dengan DMP bekerja dengan cara menghentikan rangsangan batuk di otak. Maksudnya rangsangan batuk di otak ini yaitu kandungan dari obat DMP ini bisa menekan secara langsung impuls batuk dari pusat reseptor batuk di sistem saraf pusat kita, sehingga gejala batuk yang kita rasakan bisa mereda. Kemudian kandungan selanjutnya yaitu doxylamine succinate, di mana kandungan obat ini merupakan jenis obat antihistamin yang berfungsi untuk meredakan batuk pilek serta gatal di hidung dan tenggorokan yang disebabkan oleh alergi. Kemudian kandungan lainnya yaitu pseudoephedrine HCl, di mana kandungan obat ini adalah obat golongan dekongestan. Nah, yang dimaksud dengan dekongestan adalah yaitu obat untuk meredakan gejala hidung tersumbat akibat flu, alergi, serta sinusitis. Nah, sistem kerja dari kandungan obat ini yaitu dapat mengurangi pembekakan di hidung penyebab gejala pilek, sehingga dengan mengkonsumsi obat ini, hidung tersumbat akibat pilek, flu, atau reaksi alergi dapat reda. Kemudian yang kedua, obat batuk untuk batuk kering karena alergi. Selain mengkonsumsi obat batuk dengan kandungan DMP tadi,
penderita batuk kering yang juga mengalami gejala alergi sebaiknya mengkonsumsi obat batuk yang mengandung diphenhydramine HCl dan chlorpheniramine maleat atau yang kita kenal dengan CTM, di mana kedua kandungan obat ini yaitu masuk dalam obat golongan antihistamin yang berfungsi untuk mengatasi gejala alergi seperti gatal pada hidung dan tenggorokan, bersin-bersin, batuk, dan hidung tersumbat. Kedua kandungan ini memiliki cara kerja sama dengan doxylamine succinate tadi, yaitu menghambat pelepasan zat histamin yang dapat memicu munculnya gejala alergi. Pelepasan zat histamin yang dimaksud yaitu terjadi karena adanya reaksi tubuh kita yang berlebihan terhadap pelepasan zat pencetus reaksi alergi. Hal ini disebut dengan histamin. Beberapa contoh yaitu debu, kulit mati hewan peliharaan, kacang gigitan serangga seperti kecoa, paparan ulat bulu, atau bahan lateks. Kemudian yang ketiga, obat batuk untuk batuk berdahak. Pasti teman-teman pernah mengalami batuk berdahak dan ini sangat mengganggu. Batuk ini ditandai dengan keluarnya lendir atau dahak dan disertai berbagai gejala lain tergantung penyebabnya. Ada banyak kondisi atau penyakit yang bisa jadi penyebab batuk berdahak, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Apapun penyebabnya, batuk berdahak perlu untuk ditangani. Nah, jika teman-teman mengalami batuk berdahak, pilihlah obat batuk yang mengandung bromhexin HCl dan guaifenesin. Sini saya sedikit jelaskan mekanisme kerja dari bromhexin dan guaifenesin ini, di mana bromhexin bekerja dengan cara menghambat kerja sel yang memproduksi dahak atau mukus, sehingga menghasilkan dahak yang tidak kental dan mudah untuk dikeluarkan. Sedangkan untuk kandungan obat guaifenesin, dia bekerja dengan cara menipiskan dan memecah mukus atau dahak di saluran pernapasan, serta menghilangkan sumbatan dahak dan melancarkan pernapasan. Jadi, kedua kandungan obat ini bekerja dengan cara membuat dahak menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan, sehingga napas kita akan terasa lebih lega. Selain beberapa kandungan yang telah disebut di atas, konsumsilah obat batuk sesuai dosis dan petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan obat atau sesuai anjuran dokter. Misalkan, jika jadwal konsumsi obat batuk terlewat 1-2 jam, segeralah minum obat begitu Anda ingat. Namun, jika sudah berdekatan dengan waktu minum obat selanjutnya, abaikan dan jangan menggandakan dosis obat untuk menggantikan dosis yang terlewat. Jika batuk yang Anda alami berlangsung lebih dari 2 minggu atau disertai sesak napas, demam, bunyi napas seperti bersiul, dahak berwarna kuning atau hijau, atau batuk berdarah, segeralah periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Oke, sekian dulu informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kamu punya topik lain yang ingin dibahas maupun pertanyaan yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Untuk teman-teman sejawat yang ingin menambahkan informasi terkait tema kali ini, silakan ketikkan di kolom komentar juga. Jika informasi ini sangat bermanfaat, silakan share info ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam sehat, cerdas gunakan obat.